Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Elpiana Nurfadila. Saya dari Prodi Psikologi Islam 20B. Saya di sini ingin mempresentasikan proposisi dalam bahasa Indonesia. Cekidot. Proposisi dalam bahasa Indonesia. Pertama, pengertian proposisi. Apa itu proposisi? Yang kedua, jenis-jenis proposisi. Apa saja sih jenis-jenis proposisi? Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk proposisi. Bagaimana bentuk-bentuk dari proposisi itu sendiri? Kita akan membahas yang pertama dulu yaitu apa itu proposisi? Pengertian proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Unsur-unsur proposisi yang pertama yaitu subjek, terdiri dari orang, benda, tempat, atau perkara. Yang kedua yaitu predikat, terdiri atas perkara yang dinyatakan dalam subjek. Yang ketiga adalah kopula, yaitu kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Contohnya, seperti seluruh peserta adalah mahasiswa. Seluruh dinamakan dengan pembilang, peserta berkedudukan sebagai subjek. Adalah merupakan kopula, mahasiswa adalah predikat. Selanjutnya bagian kedua yaitu jenis-jenis proposisi. Apa saja sih jenis-jenis dari proposisi itu? Jenis-jenis proposisi. Yang pertama adalah proposisi tunggal. Proposisi tunggal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya seperti kucing adalah hewan peliharaan. Kucing adalah subjek dan hewan peliharaan adalah predikat. Yang kedua yaitu proposisi majemuk. Proposisi majemuk terdiri dari satu subjek dan dua predikat, atau bisa juga dua kalimat yang terpisah. Contohnya seperti kucing adalah hewan peliharaan dan berjenis omnivora. Kucing merupakan subjek, kemudian hewan peliharaan dan berjenis omnivora merupakan dua predikat. Yang ketiga yaitu proposisi kategoris. Proposisi kategoris merupakan pernyataan yang membenarkan atau menyalahkan secara mutlak. Contohnya seperti semua makhluk hidup pasti akan mati. Jadi di sini contohnya itu merupakan kalimat yang membenarkan bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Selanjutnya yang keempat yaitu proposisi kondisional. Proposisi kondisional merupakan pernyataan yang berisi pembenaran atau pengingkaran yang bersyarat atau opsional. Contohnya seperti langit akan menjadi gelap ketika akan turun hujan. Di dalam contoh ini, langit akan menjadi gelap dan syaratnya itu adalah ketika akan turun hujan. Proposisi kondisional terbagi menjadi dua. Yang pertama hipotesis, artinya pembenaran atau pengingkaran yang berisi sebuah syarat. Misalnya, lubang jalan akan tergenang air jika terjadi hujan deras. Yang kedua itu disjungtif, yaitu pernyataan yang berupa pilihan dan ada kata atau di dalamnya. Contoh, Mira harus memilih apakah dia akan melanjutkan S2 atau menikah terlebih dahulu. Yang kelima yaitu proposisi universal. Proposisi universal menyatakan hal secara keseluruhan. Contohnya seperti semua manusia pasti mempunyai dua mata. Yang keenam selanjutnya proposisi partikular. Menyatakan hal secara tidak menyeluruh. Contohnya seperti tidak semua anak laki-laki itu tidak baik. Dari contohnya, tidak semua anak laki-laki itu berarti tidak menyeluruh atau cuma sebagian
seorang saja, sebagian anak laki-laki, tidak seluruhnya. Itu tidak baik. Berarti ada sebagian anak laki-laki itu ada yang baik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu proposisi singular. Proposisi singular menyatakan suatu hal secara khusus dan spesifik. Biasanya terkandung kata ini atau itu di dalamnya. Contohnya, rumah itu milik Pak Faisal. Itu dalam kalimat ini menunjukkan bahwa spesifik menyatakan bahwa rumah yang ditunjuk itu merupakan miliknya Pak Faisal. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk proposisi. Bagaimana dan apa saja bentuk proposisi? Kalimat A, yaitu kalimat umum positif. Kalimat A merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Contohnya, setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Di sini kita akan fokus kepada maknanya dari contoh tersebut. Setiap makhluk hidup adalah subjek dan ciptaan Tuhan adalah predikat. Di sini dikatakan lagi bahwa bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek, setiap makhluk hidup itu subjek kan, itu adalah predikat. Predikatnya adalah ciptaan Tuhan. Selanjutnya kalimat E, yaitu kalimat umum negatif. Kalimat E adalah bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Seperti tadi, kita akan fokus kepada maknanya. Ini contohnya yaitu setiap laki-laki bukan perokok aktif. Setiap laki-laki berarti subjek dan perokok aktif berarti predikat. Pengertian kalimat E tadi adalah subjek bukanlah predikat, berarti setiap laki-laki bukanlah perokok aktif. Selanjutnya adalah kalimat I atau kalimat khusus positif. Kalimat I adalah bentuk proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Misalnya, sebagian mahasiswa adalah anak seorang pejabat. Kembali ke artinya tadi, bahwa sebagian subjek, sebagian mahasiswa adalah predikat, adalah anak seorang pejabat. Selanjutnya kalimat O atau kalimat umum negatif. Kalimat O merupakan proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek bukanlah predikat. Contohnya seperti sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang pejabat. Dari pengertian kalimat O tadi, sebagian subjek, sebagian mahasiswa bukanlah predikat, bukanlah anak seorang pejabat. Yang dimana maksudnya di sini bukan semua mahasiswa adalah anak seorang pejabat, melainkan sebagian dari mahasiswa itu saja. Arti dari istilah proposisi umum positif ialah proposisi yang predikatnya membenarkan keseluruhan subjek. Artinya, predikatnya itu membenarkan keseluruhan subjek, bukan menyalahkan. Next, proposisi umum negatif ialah proposisi yang predikatnya mengingkari keseluruhan subjek. Artinya, predikatnya mengingkari atau menyalahi keseluruhan dari subjeknya. Yang ketiga, proposisi khusus positif ialah proposisi yang predikatnya membenarkan sebagian subjek. Artinya, predikatnya membenarkan hanya sebagian subjek, sebagiannya lagi menyalahkan atau mengingkarinya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.